Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ketika Nabi Musa meminta hujan untuk kaumnya, karena setelah makan tidak ada air, kaumnya minta air. Maka Nabi Musa minta kepada Allah agar diturunkan hujan. Faqulna, maka kami berkata, kata Allah, idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu kepada batu. Fanfajarat, maka terpancarlah minhu, dari batu, isnata asyarata aina, 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum, setiap manusia mengetahui sumber minumnya. Ketika itu Nabi Musa bersama 12 kepala keluarga, begitulah ya, masing-masing yang kemudian menjadi kepala suku. Kalau hanya satu mata air maka akan berebut ya, akan ribut. Maka dibuatlah 12 mata air, setiap kepala keluarga, kepala suku, setiap suku satu mata air. Amud Hamid naik ke atas, masuk ke dalam sana. Bapak lagi ngaji, masuk. Qad alima kullu unasim mashrabahum, maka setiap golongan mengetahui tempat minumnya. Dan Allah berfirman, kulu washrabu min rizqillah, makanlah minumlah dari rezeki Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kamu melampaui batas di bumi ini dengan merusak, dengan menjadi perusak, mufsidin. Ini kisah Nabi Musa membawa lari kaum Bani Israel, menyelamatkannya dari cengkeraman Fir'aun. Sebelumnya Nabi Musa ya, membelah lautan, selamat. Ketika lapar maka turun makanan dari surga. Habis makan minta minum. Maka Nabi Musa berdoa, maka Allah memerintahkan suruh memukul tongkatnya sebanyak 12 kali. Tempat itu masuk ke dalam negara Mesir, di ujung perbatasan Palestina, ya, Sina namanya. Sampai sekarang menjadi objek wisata. Ya. Masih ada tempat yang diduga sumur itu 12. Memang di padang pasir. Di padang pasir. Kejadian ini memang kisah. Ini kan kisah Nabi Musa bawa lari ya, 70 orang, semuanya itu terdiri dari 12 suku yang dibawa lari itu. Dan
selamat dari pembelah lautan, makan dapat kiriman dari surga, minum pun. Itu kisah betul perjalanan. Ayat Al-Quran ini bukan lagi menceritakan tentang simbol, ya, namun cerita, ya. Namun karena ayat Al-Quran mempunyai makna isyari, ya, karena manusia itu ada dua unsur, fisik dan rohani, maka tidak diterangkan tentang makanan rohani misalnya, diterangkan tentang makanan fisik, diterangkan tentang fisik-fisik alam ini kan alam termasuk. Nah, untuk memahami alam rohani ini maka serupa rezekinya, ya. Namun bedanya adalah materinya. Kalau untuk alam fisik rezeki juga, tapi beda materinya. Ini air misalnya, ini ilmu gitu misalnya. Ini racun membahayakan, ini maksiat gitu. Ini makanan-makanan suplemen yang menyehatkan, ini adalah zikir misalnya, selawat gitu. Jadi ketika berbicara tentang makanan sehat untuk fisik, kemudian dianalogikan kepada makanan sehat untuk rohani, ada berarti. Dan dalil fisik itu bisa dijadikan dalil. Seperti misalnya jika kiamat nanti terjadi, itu kan manusia besar, alam, ya tak? Nah, ada alam kecil, itu satu orang manusia pun ada kiamatnya. Mati kan kiamatnya dia. Hukum apabila sudah kiamat, manusia tidak ada waktu untuk bertobat. Alam kecil pun adalah satu orang manusia. Kalau sudah mau mati, ya, itu namanya memahami makna isyari. Cerita alam dianggap itu adalah manusia besar, maka manusia adalah alam kecil. Gitu. Maka seperti surah misalnya idza zulzilatil ardu, ya, zilzalah. Itu kan alam besar tuh. Manusia besar. Artinya alam ini kan manusia besar. Ketika idza zulzilat, ketika digoncangkan, digonjang-ganjingkan, al-ardu, bumi, ya, zilzalaha, maka semakin bergoncang. Itu bumi itu kan hati, rohani itu hati. Ya, ketika hati itu disusahkan, dikacaukan dengan apa? Dengan mujahadah, dengan menjauhi nafsu, kalau goncang. Ya, maka wal idza zilzilatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, apa terus? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, di hari itu keluarlah berita. Nah, maka orang baru memahami siapa dirinya, dan itu isyarat. Nah, ini wa idz istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Ini minta air. Rohani juga perlu air. Wa idz istasqa Musa, ini makna isyarinya ke dalam kehidupan rohani. Kalau itu kan tadi cerita fisiknya. Talaba Musa nuzula amtaril ulumi wal hikami wal ma'ani min sama'ir ruh. Karena Nabi Musa berdoa ke langit waktu itu, minta hujan. Ternyata airnya bukan turun dari langit, dari bumi. Ketok 12 kali. Ya.
ketika Nabi Musa minta turunnya hujan ilmu, hikmah, ma'ani dari langit ruh. Kalau langit badan mana? Atas. Langit ruh, kekuasaan Allah. Fa'amarnahu, maka kami merintahkan Nabi Musa bidorbi asa an-nafs, dengan memukulkan tongkat. Apa? Nafsu. Yani an-nafsu kal asa. Ya. Kan tongkat untuk apa? Allati yatawakka'u 'alaiha, untuk apa? Tawakka itu untuk tawakka, ya, untuk ya, orang kan bawa tongkat untuk pegangan dan menahan diri agar tidak jatuh. Ini tawakka, ya, bersandar lah, ya, tawakal itu bersandar ke atasnya. Tongkat kan untuk digunakan bersandar, ya. Maka nafsu itu juga tempat untuk yatawakka 'alaiha fi ta'alluqihi bil badan, dalam kebergantungannya kepada badan, ya. Kan nafsu bagi badan itu seperti tempat untuk bersandarnya, ya. Wasabatihi ala ardihi, dan sabat ada di atas tanahnya, ya. Tongkat di atas tanah, badan, ya, tubuh orang, ya. Nabi Musa dalam hal itu manusia, ya, bersandar kepada tongkat. Begitu juga, ya, nafsu, ya, tempat badan bersandar ke atasnya, ya. Bil fikri, dengan pikiran, ala hajarid dimag, ya, di atas batu otak. Jadi manusia itu ada nafsu dan ada otak, ada dimag. Itu seperti batu. Tongkat, ya, ditaruh di batu, maka kuat tubuh, ya, manusia, ya, bersandar dengan tongkat itu. Maka nafsu juga, ya, seperti tongkat, berada di bumi diri, di bumi tubuh, ya, yang diletakkan nafsu itu di atas pikiran, yaitu dimag. Dimag itu isi otak, ya. Alladhi huwa mansya'ul aqli, tempat timbulnya akal. Fanfajarat min husnata asrata aina, memancarlah dari situ 12 mata air, ya. Kan tongkat dipukulin ke bumi kan, dek, gitu. Nah, nafsu itu mesti ya, tongkat yang tempat sandaran badan ini coba dibenturin ke akal, ke batu akal, dengan berpikir, ya. Maka memancarlah 12 mata air, yaitu min miyahil ulum, ya. Karena air kan sering diumpamakan ilmu, ya. Nabi Sulaiman disuruh memilih mau apa, lambangnya air, dia milih air, rupanya milih ilmu. Rasulullah, ya, arak dengan susu juga ilmu, gitu. Ala adabil masyair al-insaniyah, sejumlah perasaan manusia. Allati, yang mana perasaan itu adalah al-hawasu al-khamsu zahirah, ya, 5 indera yang zahir, wal khamsu al-batinah, dan 5 indera yang batin, wal aqilatun nazariyah wal amaliyah, dan akal yang nazari,
yang bersifat praktik dan bersifat teori, ya, akal, dan bersifat praktis. Amud, tutup pintunya Amud. Walihada qala alaihi salatu wassalam, man fuqida khisan faqada ilman. Barang siapa kehilangan panca indera, maka ia kehilangan ilmu. Dari mana informasi diambil oleh akal itu? Kan dari panca indera. Iya kan? Dari mendengar dapat akal itu informasi. Dari melihat dapat akal itu informasi. Dari merasa dapat. Ibu-ibu kalau mau tahu isi bahan makanan dari apa, habis dilihat-lihat, dirasa, dapat informasinya ke pikiran. Kan itu sumber ilmu itu. Panca indera yang 5 zahir, 5 batin. Tambah 12 adalah akal yang bersifat teori dan akal yang bersifat praktik. Kan 12 jadi. Ada orang melihat, ya, cara, nah, terus akal berpikir tuh teorinya. Ada orang mengamalkan, dapat juga ilmu di situ. Itu kan dari berencana teori sampai praktik, maka akal mendapatkan informasi. Nah, nafsu itu umpama tongkat yang menjadi sandaran orang, kalau tidak dipukulkan ke otak batu umpama otak, seperti Nabi Musa memukulkan tongkat ke dalam 12 batu, maka keluar 12 mata air. Nah, 12 otak itu, ya, berkaitan dengan perasaan manusia yang memberikan informasi ke otak. Nah, itu. Nah, orang ahli kalam, orang ahli filsafat, dia tidak punya prediksi kepada mata batin, akal batin. Dia prediksinya akal ini aja, otak itu, akal. Dia nggak ngerti bahwa ada cahaya batin, ada cahaya akal. Dia nggak ada cahaya hati itu, rohani nggak ada, cahayanya akal saja. Itu. Ya, padahal manusia dengan akal saja sesat. Secara amaliyah saja, secara praktek, ya, kita melawan nafsu dengan akal aja, ya jatuh bangun. Dan kalau yang merangsang nafsu itu di luar, misalnya, ya, lingkungan, godaan, apa, terlalu kuat, maka akal juga tidak mampu. Ya. Karena nafsu itu kan tubuh, seperti negara ini. Kalau di dalam negara ini, katakan kita kecilin lah, ya, miniatur lah, kampung Ceger lah nih. Jika ini masyarakatnya di Ceger ini ada pencuri, ada perampok, ada peminum, ada berzina, ada riba, ada rentenir, ada tawuran, ada semua gitu. Yang jalan ada semua, ya. Iya tuh. Nah, orang yang katakan kalau tidak ada lurahnya, katakan, ya, lurah ini kan pimpinan, apa yang terjadi? Ini apa namanya, fenomena idealnya, ya, kalau lurah nggak bisa apa-apa, itu mah oknum namanya, kan. Pimpinan itu kan mimpin mestinya, kan gitu. Gitu. Kalau
tidak ada lurahnya. Ya katakanlah, ya kita anggap bukan lurah lah. Kalau tidak ada kiai gitu, yang memimpin, yang bisa merubah, pimpin. Ya, kalau nggak ada kiai, tidak ada yang bisa meredam ini. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada kiai, siapa yang? Nah, akal itu sebetulnya ini saya mengilustrasi ini dari Imam Al-Ghazali ya, saya bukan akal-akalan. Kalau Imam Al-Ghazali satu negara misalnya, satu negara itu dipimpin oleh sistem parlemen, bukan presidensial tapi parlemen sistemnya, sistem perdana menteri, raja dan perdana menteri, ya. Sistem distrik, ya. Raja dan perdana menteri. Kan perdana menteri ini kan otak. Imam Al-Ghazali begitu. Nah, raja ini hati. Kalau rajanya lemah, otak ini kewalahan mimpin kampung ini. Gitu. Katakanlah kiai sama lurah, mudahnya. Kan yang bersifat eksekutif kan sebetulnya ya pemerintah itu kan. Yang bersifat legislatifnya itu kan negara demokrasi ya. Kalau negara kerajaan kan raja. Gitu. Nah, ini kewalahan otak ini untuk menghadapi anggota masyarakat negeri ini. Apa sifat-sifat yang ada dalam tubuh ini? Tangan, kaki, kemaluan, mulut, hidung, mata, telinga. Kan ini masyarakat tubuh. Ini otak kewalahan ngadepin anggota negeri ini. Perlu hati, perlu raja. Nah, baru otak itu mendengar perintah raja. Kalau nggak ada raja, maka otak itu mendengar perintah anggota tubuh. Itu. Jadi otak saja, akal saja maksudnya tidak cukup. Perlu ini. Nggak bisa tuh merenungi peristiwa, mempelajari. Nggak bisa kalau nggak ada nur ini. Itu satu ilustrasi. Ilustrasi yang di sini, nafsu itu diumpamakan seperti tongkat, tempat bersandar orang. Iya dah. Ya, sifat keinginan itu kan tempat bersandar ke orang. Nah, maka itu mesti dipukulkan ke akal. Artinya mesti gunakan akal. Ya, karena akal ini kalau dipukul ke akal, dia punya 12 sumber. Seperti Nabi Musa memukulkan ke batu. Batu ini diumpamakan akal. Sehingga muncul mata air, muncul dari anggota tubuh ini. Ya. Jadi bukan, memang air itu dari langit gitu. Tapi ketika Allah minta, maka ya, ilmu ke atas sebetulnya ilmu dari anggota tubuh ini. Walihada qala, nah maka Nabi bersabda, ini dalil ini, man fuqidah hisan, siapa yang kehilangan panca indera, maka dia kehilangan ilmu. Oleh karena itu ini ayatnya qad alima kullu unasim masyrabahum, ay ahlu kulli ilmin masyrabuhum. Setiap ya, ahli setiap ilmu mana ya, setiap artinya ahli itu ahlu kulli ilmi, setiap golongan ya ilmu apa ya,
qad alima kullu unasim masyrabahum ay ahlu kullu ilmin masyrabahum min dalikal ilm. Ya, artinya setiap pemilik ilmu, ahli itu kan pemiliknya. Pemilik setiap ilmu, masrabnya itu dari ilmu itu. Ahlu kullu ilmin masyrabuhum min dalikal ilm. Mubtada, khabarnya jumlah mubtada. Ahlu kulli ilmin masyrabuhum min dalikal ilm. Ya. Ahli setiap ilmu, sumber minumnya, sumber ilmunya dari ilmu itu. Ya. Ke ahlus sinaat misalnya orang-orang yang menjadi anggota sinaat, industri. Ya. Wal ulama'u al-amilin, dan para ulama yang beramal min masyrabil aqlil amali. Ulama yang amal itu minumannya dari akal amali. Ya, kalau ulama yang amilin, yang punya tajribah beramal, dari mana dia mendapat ilmunya? Dari akal amali. Apa akal amali itu? Orang apabila beramal maka punya pengalaman. Ya, dari amal itu maka nambah ilmu akalnya. Wal hukama wal arifin minan nadhari. Dan para hukama dan para arifin itu minan nadhari, dari renungan batin. Setiap dia beramal maka was-sabbaghin min ilmil alwanil mubsirah. Sebagian itu tukang mewarnakan pakaian. Ya. Itu dari ilmu warna yang dilihat, ilmu warna. Kan warna itu bermacam-macam warna, itu kan dari cara mencampurkan warna. Wa ahlus sinaatil musiki, dan orang-orang yang pembuat musik min ilmil aswat, itu dari ilmu suara. Ya, wa ghairi dzalik. Ini satu pemahaman bahwa anggota tubuh ini melahirkan menjadi sumber ilmu. Alatnya adalah 12 itu. Mau industri, mau ilmu musik, apa semua tetap menggunakan 12 itu. Sumbernya dari situ ilmunya. Wa ala ta'wil tsani. Takwil yang kedua, amarana Musal qalba. Tadi kan nafsu tuh. Ya, dipukulkan ke akal, keluar ilmu. Maka ada istilah begini, ummul ikhtira, al-ihtiyaj, ummul ikhtira. Ada istilah begitu. Al-ihtiyaj, ummul ikhtira. Ikhtira itu kreativitas. Ikhtira itu ikhtira itu penemuan ya. Ya akhirnya menjadi kreativitas. Apa sumber kreativitas? Umul ikhtira itu sumber, kan induk, sumber tempat lahirnya. Al ikhtira, penemuan-penemuan baru, ciptaan-ciptaan baru, produk-produk baru, itu kan kreativitas semuanya. Al ihtiyaj, keperluan. Ya. Ada orang ulang tahun misalnya, lagi booming misalnya di Ceger ini, kalau ulang tahun ya pakai balon-balon misalnya gitu kan. Kan orang perlu balon tuh. Maka ada orang lihat, wah saya buat pabrik balon. Dari mana sumber kreativitas itu? Dari keperluan. Di negara dingin perlu pakaian tebal, maka semua pabrik ya
Orang terus membuat pabrik pakaian tebal karena perlu, maka timbul ya, kreativitas itu. Ya, itu sebabnya nafsu. Kalau pakai akal, ya, keinginan nafsu kan keinginan. Orang bersandar kepada nafsu karena kalau nggak ada nafsu nggak punya keinginan, gimana? Nah, dengan dibenturkan ke akal, artinya dipikirkan, maka timbul 12 kreativitas. Semuanya dari tubuh. Nafsu kan tubuh. Takwil yang kedua, amarana Musa al-qalba bidarbi asal nafs ala hajarid dimagh. Ya. Maka kami perintahlah hati. Musa diumpamakan seperti hati. Musanya hati. Musa itu dianggap hati. Kalau tadi kan ya. Bidor bi asal nafsi ala hajari dimag, sama dengan memukulkan nafsu kepada akal. Fanfajarat min husnata asrata aina, timbullah dari situ 12 sumber mata air. Hiyal masyairul madhkurah allati takhtassu kulla wahidatin minha. Ya. Apa 12 mata air itu adalah perasaan tersebut, yang setiap perasaan mempunyai ya, kekuatan dari 12 tersebut. Itu perasaan ya, di sini allati hiya asbatu yaqubi ar-ruh, yaitu cucu Nabi Yakub, cucu ruh. Kan yang 12 asbat ini itu asbat Bani Israel. Yakub kan Bani Israel. Yang dibawa oleh Nabi Musa itu suku dari 12 anak Yakub ya, alaihissalam. Ya, Sidna Yakub punya anak 12, maka membentuk 12 suku. Itu yang diselamatin oleh Nabi Musa. Gitu. Karena nanti dari mereka ini juga banyak melahirkan nabi. Gitu. Nah, maka Nabi Musa umpama hati, tongkat umpama nafsu, ya, batu umpama akal. Hati diperintahkan untuk ya, melogikakan, artinya dipikirin apa keinginan nafsu itu. Sehingga timbul 12 mata air, sehingga timbul 12 perasaan. Artinya setiap dari perasaan itu ya, mempunyai kekuatan khusus. 12 kekuatan tadi itu, 12 ini yaitu Yakub, ruh. Dari ruh timbul sumber dari ruh yang muncul kepada 12 anggota tubuh tadi di atas ya. 5 indra zahir, 5 indra batin dengan ide teori dan ide praktik tadi. Ini kalau ya, hati memberi, artinya diperintah untuk menundukkan nafsu dengan akal, maka akan tumbuh di 12 anggota tubuh itu mata air dari rohani. Sebetulnya ini cerita mujahadah. Orang sufi itu membaca
Al-Quran kalau dia mau pindahkan, ya Al-Quran kan cerita perintah untuk zahir, perintah larangan untuk zahir, dipindahkan perintah itu untuk batin. Justru batin itu sumber perbuatan zahir. Ya. Seperti misalnya kamu mesti memberi, kan itu zahir. Sebetulnya yang berikan batin, yang diperintahkan batin. Nah, ketika ada tafsiran disuruh memberi, nah kemudian ya, dalam pemahamannya batinnya mesti mempunyai sifat memberi. Ini namanya tafsiran isyari. Secara tafsir memang bukan tafsir, tetapi secara hakiki ya itu hak dan sahih. Ya. Seperti sholat kan ruku sujud, rukunya kan harus nggak boleh ruku miring sambil miring atau sambil ngejengkang, ruku seperti Nabi itu. Tapi sebetulnya ruku ini simbol atau ungkapan daripada ketundukan hati. Jadi ketika Al-Quran menyuruh warka'u ma'arraqiin, ya, kalau dibawa ke tafsir isari rohani, ya, tundukkanlah hati bersama orang-orang yang tunduk, berkudwah, bersuhbah. Begitu. Masa hati ruku gimana nggak kelihatan, tapi maknanya kan ketundukan, kepatuhan, keteladanan. Nah, ruku dengan makna ruku itu adalah makna zahir, itulah tafsir. Rukunya adalah inhinaul jasad katanya. Kalau kata Jawanya memerkungkungkan itu. Tapi kalau makna isyari, coba tunduklah bersama orang yang tunduk. Artinya lakukanlah tarbiyah, lakukanlah. Ini makna isyari. Apakah salah? Enggak. Wong perbuatan zahir itu ekspresi atau sumbernya dari batin. Nah, ulama tafsir isyari itu bukan tafsir. Bukan ente yang ngomong, ente ngebaca di kitab Tafsir Al-Mufassirun. Tapi nggak terus bacanya. Karena ilmu tafsir adalah ilmu bahasa. Ya, takwil tafsir kan interpretasi itu kan bahasa. Itu. Nabi Musa ceritanya orang Nabi Musa minta turun hujan, lalu diperintahkan tongkat tuh pukulin ke batu, jeger keluar. Ya. Itu cerita tetap punya makna. Apa yang terjadi di alam ini ada makna rohaninya. Hatta para dokter dulu kalau mau melihat ginjal manusia sakit diobati, kan tesnya binatang. Karena manusia juga terdiri dari alam ini. Setelah binatang selamat, dites manusia. Itu. Nah, tafsir Isari seperti itu. Kalau yang pertama kan fa'amarna bidarbi asa an-nafas, maka kami perintahkan ya kami perintahkan dia untuk memukul nafsu. Nafsu itu kan tempat ya, bersandar orang. Kita ini bersandar kepada nafsu, ngikutin nafsu, kayak tongkat tempat orang ya, bersandar. Yang mana tongkat itu di tanah nancapnya. Begitu juga nafsu di tubuh. Itu. Nah, namun
nafsu dipukulkan kemana? Untuk berpikir kemana? Ke batu dimag, dipukul ke batu dimag, dan disitulah tempat timbulnya akal. Keluar 12 air, 12 ilmu. Dari sejumlah perasaan manusia, 12 itu 5 panca indera zahir, 5 panca indera batin, dan yang 2-nya adalah ya, aqilah, nadhariyah, dan amaliyah. Takwil yang kedua, Musa diperintahkan hati untuk memukul nafsu ke dimag, ke akal. Maka timbul 12 perasaan, ya, yaitu kekuatan 12 dari indera itu, ya, yang bersumber dari roh. Mata airnya dari roh keluarnya. Qad alima kullun minha masyrabahu. Ya, dari setiap 12 sumber, 12 anggota tubuh itu, ya, itu ilmunya mengambil dari masyrabnya, sumbernya, tahu sumbernya. Ya, mata dapat apa, dari telinga dapat apa, dan seterusnya. Kulu washrabu min rizqillah, minum, makan dan minumlah dari rezeki Allah. Ternyata asalnya dari Allah. Ay intafa'u bima razaqakumullahu minal ilmi wal amal wal ahwal wal maqamat. Ya, ambillah manfaat dari ilmu, amal, ahwal, maqamat yang Allah rezekikan kepada kamu. Ya, ilmu sumber dari mana, amal sumber dari mana, ahwal. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan berlebihan dalam fasad, dalam kerusakan dengan sebab kebodohan. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid. Ya. Sebelumnya makan dulu tuh. Itu makan enggak cukup dengan satu lauk. Wa idh qultum ya Musa, ketika kamu dulu, ini kan cerita Nabi kepada Bani Israel yang di zaman Nabi. Itu ente dulu bilang sama Musa begitu tuh. Lan nasbira ala ta'ami wahid. Kami tidak cukup, tidak sabar di atas satu makanan. Fad'u lana rabbak. Coba berdoa untuk kami kepada Tuhanmu. Yukhrij lana, agar Allah mengeluarkan untuk kami. Mimma tumbitul ardu, dari yang ditumbuhkan oleh bumi. Mim baqaliha, dari bakal biji-bijian. Wa qisaiha, dari kisah. Apa kisah itu? Labu. Wa fumiha, wa adasiha, wa basaliha. Ya. Dari fum, dari adas, dan dari basal. Bawang, adas. Qala, berkata Nabi Musa, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah engkau mau minta ganti, ya, yang mana minta ganti akan sesuatu itu lebih rendah dengan sesuatu itu lebih baik. Kamu udah dapat makanan dari langit, pakai minta dari bumi. Kamu mau ditukar? Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Kalau mau, turunlah di Mesir, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau, yang kamu minta tadi itu. Waduribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Kalau Anda menukar yang rendah kepada yang menukar yang baik kepada yang rendah, maka akan ditimpahkan ke mereka kehinaan dan kemiskinan. Waba'u bighadabin minallah, dan mereka akan mendapatkan murka dari Allah.
Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu karena mereka dahulu kafir kepada ayat Allah. Kan sudah dibelah laut, sudah kan banyak kafir itu kepada tanda kebesaran Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Bahkan dari kalian itu dulu banyak membunuh para nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Semua itu disebabkan kamu durhaka dan kamu dulu melampaui batas. Ini kan cerita Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bani Israel, bercerita tentang Bani Israel di zaman Nabi Musa itu. Itu ceritanya begitu memang. Nabi Musa itu dikasih makanan dari langit, pengen kurang ini, nggak cukup segini, padahal belum habis. Padahal mereka itu makan kenyang kemudian. Tapi itulah nafsu. Nah sekarang apa tafsirannya kepada rohani? Lan nasbira ala ta'ami wahid, sebagaimana fisik juga dengan makanan dunia, dengan makanan benda, makanan itu enggak ada artinya masih kurang. Begitu juga rohani tidak sabar kepada satu makanan. Apa? Al-ghiza'ur ruhani minal ilmi wal ma'rifah wal hikmah. Ya. Fad'u lana rabbak is'alana rabbak yusi'u alaina. Mintakan ya untuk kami kepada Tuhanmu agar ia memperluas ke atas kami. Wa yurakhis lana bima tumbituhu ardu nufusina minasy-syakhawatil khabithah wal ladzatil khasisah. Ya. Orang kan enggak cukup kepuasan rohani itu. Ya. Enggak cukup. Nafsu itu masih minta lagi untuk makanan yang tumbuh dari bumi, dari nafsu. Tumbituhu ardu nufusina, yang ditumbuhkan oleh nafsu, diumpamakannya bumi. Apa yang tumbuh dari nafsu? Syahwat khabisa, syahwat yang kotor, dan lezat khasisa yang hina. Wa tafakuhatil baridah, ya, dan kenikmatan yang baridah, yang sejuk-sejuk, buah yang sejuk maksudnya. Wa kullu ma fihi, semua itu hazzun nafsi wa azabuha, itu bagian dan ya, bagian nafsu itu dan azabnya, dan sekaligus siksanya. Ihbitu misra, ya udah kalau memang kamu kepengen kenikmatan tubuh, kenikmatan bumi, bukan kenikmatan rohani seperti makanan dari langit, pengen juga dari bumi, nggak cukup nikmat rohani, pengen juga nikmat tubuh. Ihbitu misra, ya udah turun ke Mesir. Mesir kan nama negara, yaitu Madinatul Badan, ini badan. Ya udah turutin tuh keinginan tubuh. Fa innalakum fiha ma sa'altum, kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Tetapi waduribat alaihim dzillah, kalau kamu memenuhinya dan mendapatkan kelezatan tubuh, yaitu syahwat nafsu, kamu akan ya, menjadi hina. Al-lazimah, itu kelezatan yang mesti, kehinaan yang mesti. Littiba'i syahwat, karena mengikuti syahwat. Wal hirs fil muqtanayat, dan serakah kepada apa yang didapatkannya, dicapainya. Wal maskana, dan kemiskinan. Kemiskinan itu adalah dawamul ihtiyaj, yang selalu perlu. Wa dawamu suknal jihati supliyah, dan senantiasa bertinggal ke arah ya artinya ke tempat yang rendah. Waba'u, dan di wastahaku, dia mendapatkan bighadabin murka, apa? Al-bu'di wat tard, dijauhkan dan diusir. Arti dijauhkan diusir itu bukan seperti tubuh. Kalau tubuh kan dijauhkan diusir pergi. Rohani dijauhkan diusir, susah untuk ingat Allah, susah untuk khusyuk. Itu namanya dijauhkan. Kita ketika susah ingat Allah, memang ingat kita yang bikin, Allah yang beri. Ini ilustrasinya begini.
Kita dengan Allah itu umpama kita bercermin di kaca. Kalau kita berada di depan kaca, kita senyum, ya, aku senyum, ya, di kaca itu gambar orang yang bercermin senyum nggak? Senyum. Kalau Allah tidak ingat kita, nah kalau Allah ingat kita, namanya Allah memberi ingat. Gitu. Sama juga kita berkaca, kalau geleng-geleng kepala, kan geleng. Kalau enggak geleng, ya enggak geleng. Kalau Allah tidak ingat kita, maka kita tidak ingat Allah. Kan itu yang dilihat oleh orang sufi itu. Kalau dia lupa Allah, sedihnya bukan main. Ya, kalau maksiat kan artinya ciptaan yang bersifat harakah, ya, arti harakah itu ada madahnya, ada materinya. Gitu. Tapi kalau lupa, itu bersifat ittisal, interaksi kepada Allah. Dan itu hakikat al-jama', kebersamaan kepada Allah. Gitu. Nah, maka orang kalau maksiat kemudian tobat, kan diampunkan. Tobat itu kan kembali kepada Allah, pikirannya, hatinya, ingat, nyesel ya Allah. Nah, orang ketika maksiat, kalau dia ingat Allah dan dia tahu itu dosa, tapi dia tidak mampu menolak takdir, nggak nikmat itu maksiat. Artinya karena Allah ampunkan. Ya. Tapi kalau lupa, itu dijauhkan dan diusir. Minallahi dzalik, minallah, dari Allah. Dzalika, demikian itu, bihtijabihim an ayatillahi wa tajalliyatihi. Ya, mereka terhijab dari ayat Allah dan tajalli Allah. Ya. Orang yang dimurka Allah adalah orang yang dijauh. Orang yang jauh itu orang yang tidak ingat Allah, ya, dan tidak khusyuk dan tidak ada penanganan Allah dalam dirinya. Nah, maka dihijab dari ayat Allah. Makhluk ini kan semua ayat Allah. Dia melihat makhluk berbuat, dia melihat makhluk aja, nggak melihat Allah. Itu farq, dia dalam keadaan farq. Ya. Nah, ini hijab, padahal Allah yang mentajalikan. Wal baqi zahirun. Ya. Wa 'alal wajhi wal baqi zahir. Dan yang baqinya zahir. Adapun makna yang baqi, makna yang kekal, makna yang wal baqi ini, dan makna yang biasa baqi ini, makna yang baqi, makna yang ada, itu zahir, nyata, nggak perlu diterjemahkan lagi. Itu mah Bani Israel dikasih makan dari surga, pengen makanan dari bumi. Nah, orang itu punya makanan dari langit, ilmu apa, nafsu masih kepengen lagi. Kalau memang pengen itu, ya udah, ya, turun aja, ikutin aja itu tubuh, gitu. Wa 'alal wajhisani, ada makna yang kedua ini. Wa biqatlihim anbiya'al qulubi bighairi amrin sabitin lahum alaihim. Ini berbicara tentang wa yaqtulunan nabiyina bighairil haq. Yaitu dengan membunuhnya mereka para nabi diumpamakan hati, dengan membunuh hati. Anbiya'ul qulub, yakni al anbiya, ya, al qulub kal anbiya. Ya, wa biqatlihim anbiya'al qulub ay wa biqatlihim al qulub. Ya. Dengan sebab membunuh hatinya bighairi amrin sabitin lahum alaihim, tanpa ada perintah yang sabit, ya,
kepada mereka untuk membunuh Nabi, alaihim alal anbiya. Ya, enggak ada perintah untuk membunuh hati itu. Ya tawajjahu bihi dzalika, yang mana dia tawajuh, ya, dengan perintah itu. Bal bisarf batilihim dzalika, bahkan dengan menggunakan, ya, kebatilan mereka. Dzalika bi isyanihim. Kenapa sampai begitu? Karena mereka maksiat, derhaka, awamiral qulub, perintah hati, perintah Nabi. Kan orang Israel itu enggak mengikut perintah Nabi, nabinya dipukul. Nah, kita juga enggak mendengar kata hati, kata hatinya dirusak dengan maksiat. Kata pikirannya dirusak dengan maksiat. Akhirnya wa kanu ya'tadun wa'tidaihim an zuhurihim. Dan i'tida, melampaui batas, ya, an zuhurihim, dari kedurhakaan mereka, zuhur mereka, menunjukkan diri mereka, ya, untuk tidak menolak kepada hati. Akhirnya dia melakukan maksiat. Itu sebabnya mereka menjadi hina dina, ya, ya, karena mengikuti udah ada ilmu, udah ada, ya, kebenaran yang dia paham untuk rohani, malah dia pengen merasakan nikmat badan. Ya silakan, ya, ikuti tuh keinginan nafsu badan, diikuti, maka akhirnya hina, ya, miskin, dan Allah murka, akhirnya jauh. Kalau sudah jauh, maka dia terhijab dari ayat Allah, itu kafir, gitu. Atau satu sisi makna yang keduanya, yaitu membunuh orang, para nabi, dia membunuh hati dengan perintah yang tidak sabit, artinya melakukan maksiat. Ya, sebenarnya dia tidak mendengarkan kata hati dan pikirannya, dan akhirnya melampaui batas untuk menunjukkan secara zahir maksiatnya. Itulah ya, kelakuan Bani Israel. Makanya ini sinkron dengan tafsir Al-Jailani itu, ghairil maghdubi alaihim, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdubi kan orang Yahudi, dhalin orang Nasara. Itu kan tafsiran umum, itu kan fisik. Sebetulnya orang yang disebut Nasara, Yahudi, nafsu kan asalnya. Cuman itu nama kelompok agama, ini nama kelompok agama, tapi tetap nafsu. Sifat yang dilakukan oleh Yahudi, oleh Nasrani, itu dilakukan oleh Muslim, karena nafsunya sama, satu. Gitu. Maka ketika menafsirkan ayat Al-Quran, jangan dasar Yahudi, dasar, bukan nafsu. Maka munafik itu kan kafir. Tapi ada hadis Nabi, ayatul munafik, sifat munafik, kan sifat yang dimiliki oleh orang kafir, kan nafsu. Nafsu. Orang yang tidak takwa, orang yang tidak ditangani oleh Allah, wali, orang yang tidak mukhlas, yang tidak dibersihkan oleh hatinya, orang yang tidak muqarrab, orang yang tidak dekat kepada Allah, artinya orang yang, ya, rohani, sifat baiknya tidak ada, ya, berarti kan namanya apa? Namanya fasik, namanya kafir, namanya munafik. Itu adalah sifat nafsu ketika rohnya tidak ada. Namun karena kita hukum hidup umat Nabi, hukum orang yang bersahadat menyaksikan Allah dan Rasul, Muslim hukumnya, dan tidak boleh dikatakan kafir meskipun melakukan perkara yang kafir. Itulah kekuatan kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu, ya. Kenapa orang Islam masuk asyhadu alla ilaha illallah? Kalau sudah mengucap asyhadu alla ilaha illallah ini udah nggak bisa
nggak bisa diubah oleh keadaan apapun meskipun dia berbuat sesuatu seperti yang dilakukan oleh kafir. Itu. Coba orang kafir ya, yang tidak percaya kepada Allah, dah itu saja, itu kan syirik. Lihat, periksa apa yang dilakukan maksiat, sama, minum, zina, dengki, membunuh, mencuri, merampok, berzina, kan sama, kan nafsu semua itu. Menipu. Orang kafir dulu datang kepada Nabi pura-pura Islam, ya, itu kan disebut munafik, itu nafsu. Orang muslim juga sama ya. Misalnya ya, kelompok paslon ini nyuruh mata-matanya lari ke paslon ini juga, kan setan semua itu, nafsu semua. Jadi sama saja begitu. Apa coba yang menghalangi kita tuh, yang membedakan kita? Asyhadu an la ilaha illallah, itu kalimat la ilaha. Makanya man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang sudah mengakui Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nggak bisa dihukumkan apapun meskipun melakukan yang sama dengan mereka, illa syirik. Kalau syirik berarti ini udah hilang. Gitu. Ya kalau syirik udah hilang, nggak ada lagi. Jadi orang sufi menafsirkan kepada nama-nama Yahudi, Nasrani atau musyrikin atau apa, ya, nama fisik sebetulnya rohani, nafsu. Nah maka orang sufi nafsu apa? Ghairil maghdubi, yang dibenci, orang ngikutin setan. Ngikutin nafsu, maaf, waladhdallin, ngikutin setan. Sudah, setan kan menyesatkan, nafsu kan dimurkai. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tuhani siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Ini kan gelar rohani semuanya, siddiqin, syuhada, sholihin. Ya. Kalau gelar fisiknya mah Syekh Pulan, Kiai Pulan, Ajengan Pulan, Ustadz Pulan, gitu. Tapi sama semua gelarnya apa? Siddiqin. Tuh. Sama, si A disebut Kiai, si B disebut Kiai, mana yang siddiq, mana yang kazib? Kan Allah yang tahu. Gitu. Maka tafsiran isyari itu tafsiran kepada alam rohani, bukan tafsiran kepada alam fisik. Karena Al-Quran, iya toh, menggunakan bahasanya untuk dikhitabkan kepada akal, gitu. Karena akal punya 12 anggota tubuh yang menjadi sumber informasinya, yaitu nafsu. Nah, dikhitabkan kepada akal, tapi isyaratnya sebetulnya rohani. Coba kalau Al-Quran nyuruh, memberilah kamu kepada yang memerlukan, apa artinya? Milikilah sifat dermawan, kan begitu. Bagaimana orang melaksanakan agama tapi tidak bertasawuf? Sama juga gerak-gerakin tubuh, itu yang dikatakan la tashabil ahdas walau kana ibna tis'ina sanah. Tidak bisa berkudwah kepada anak kecil meskipun umurnya udah 90 tahun. Gitu. Nah, itulah tafsir isyari dibawa kepada isyarat ke alam rohani. Oh, ini jauh sekali tafsirnya. Ibu, ente mau dibawa ke alam zahir, enggak nyambung. Itu jaka sembungnya di situ. Ya. Saya sering mendengar tafsir isyari itu bukan tafsir ya, ada. Diulang-ulang, bukan tafsir. Nah, siapa yang bilang tafsir, Mas? Ya, bukan tafsir bilal, bukan at-tafsir gitu. Kalau tafsir,
secara istilah bahasa tafsir, tapi istilah agama tafsir itu interpretasi bahasa. Maka akhirnya tafsir isyari. Tafsir itu ada dua, akli dan asari atau nakli. Nah, orang sufi lepas semua itu, dia masuk ke alam rohani dan dia coba tafsirkan, dia ambil isyaratnya untuk rohani. Ya, maka tafsir isyari itu adalah menafsirkan bahasa yang punya makna zahir kepada makna yang khafi, gitu. Atau bahasa yang maknanya makna dekat ditafsirkan kepada makna jauh. Ya. Tidak salah, tidak. Kalau Allah bukakan hati mereka untuk memahami perkara itu. Naqif huna walhamdulillah, al-Fatihah.